Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema Aku Butuh Dimanja. Tuh, dua, tiga. Aku butuh dimanja. Nah sekarang kita akan melihat sebuah tayangan nih ya. Tentang istri hamil, suami harus apa? Ustadz Syam nonton nih. Harus. Ya ini dia tayangannya. Alhamdulillahnya dari awal nikah udah kusuntik duluan. Ngidam-ngidam itu tidak ada tuh. Orang Indonesia doang yang ngidam. Coba kau nonton film barat, nggak ada orang barat ngidam. Coba kau nonton film Arab, nggak ada orang Arab ngidam, gue gituin. Padahal aku juga nggak tahu, mungkin di barat juga ada gitu ya. Mungkin di Arab, tapi aku kesuntikin gitu di telinganya. Sebelum hamil ya? Dari sebelum hamil. Jadi emang pas waktu tahu hamil emang nggak ada apa-apa, nggak ada ngerasa apa-apa, makan pun gampang, mual-mual juga enggak, alhamdulillah. Bukan ngidam, tapi kita yang jagain makanannya. Pilih makanan yang ini aja, yang sehat, jangan mikirin diri sendiri, jangan karena seneng makan ini akhirnya makan itu terus gitu. Ya kita ikuti saran dari yang lebih ahli yaitu dokter gitu. Oh, Ustadz Syam nggak bisa gitu ya, namanya istri itu ngidam itu ada. Kalau ibu-ibu nonton pada marah loh. Iyalah, Ngidam itu nanti satu kalau kali. tidak Ustadz diikuti, Syam. nanti kalau tidak diikuti maunya ngiler-ngiler sama anaknya. Bentar. Beda ibu-ibu beda kali keinginannya. Tuh kan, Allah. udah gini aja deh, mendingan kasih contoh aja Rasulullah tuh kayak gimana ya pada saat menghadapi istrinya tuh yang sedang hamil. Supaya bisa jadi para contoh para milenial saat ini. Biar gak sembarangan ngomong gitu, ngidam gak ada. Enak aja, silakan Ustadz Syam. Aduh, klarifikasi dulu bentar. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Jadi subhanallah, satu kalimat yang diajarkan oleh guru kami, orang tua kami juga mengajarkan. Jadi ketika istri hamil itu langsung dibisikin ke perutnya, ke telinganya mengatakan, "Nak, anak itu harus nurut sama orang tua, bukan orang tua yang nurut sama anak. Kau makan apa yang orang tuamu bisa, bukan yang kau inginkan." Ya anakku, dari awal sudah disuntikan seperti itu. Jadi bukan keinginan anak yang kita ikuti, tapi anak yang harus nurut sama orang tuanya. Subhanallah. Yang kedua, ya tadi kalimat-kalimat sugesti saja. Ini klarifikasi dulu. Subhanallah. Dikisahkan ada seorang laki-laki, ya ada seorang wanita yang putus kalungnya. Ketika putus kalungnya berserakan butiran-butiran kalungnya, subhanallah. Maka seorang laki-laki yang begitu mencintainya dan sebagai suaminya dia pun rela begadang untuk mengumpulkan butiran-butiran tersebut supaya menyatukan kembali menjadi kalung karena ia tahu bahwa kalung tersebut sangat dicintai oleh istrinya. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai begadang untuk mengumpulkan butiran-butiran kalung istrinya. Yang kedua, suatu ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha meminta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam layaknya seorang istri meminta supaya suaminya mencarikan buah delima. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya bersusah payah mencari buah delima untuk istrinya. Ketika mendapatkan buah delima dengan susah payahnya, maka ketika di jalan ada seorang laki-laki yang terlihat kebingungan. Maka ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa denganmu? Kenapa engkau terlihat kebingungan?" "Ya Rasulullah, dari tadi saya mondar-mandir. Saya cari sesuatu yang diinginkan oleh istri saya karena istri saya sedang hamil." "Apa yang diinginkannya?" "Dia ingin makan buah delima." Subhanallah. Pada saat itu hanya Rasulullah yang sedang memegang buah delima tadi. Maka Rasulullah SAW memberikan kepadanya, "Jikalau itu untuk istrimu dan dia benar-benar menginginkannya, maka aku punya buah delima, ini engkau berikan kepadanya." Sesampainya di rumah ditanyai oleh istri beliau yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha, seorang yang bergelar at-tahirah, seorang yang suci, seorang yang ikhlas hatinya. Maka dikatakan, "Kemana buah delima yang engkau belikan?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tadi saya sudah mendapatkan buah delimanya, tapi ternyata ada seseorang di pinggir jalan yang lebih membutuhkannya karena istrinya sedang hamil." Maka Ibunda Khadijah mengatakan, kalau demikian kisahnya, halnya, maka saya pun ikhlas dan kita anggap sebagai sedekah. Maka Berarti ada tuh tadi ngidam. Ada. Tapi kan nggak disebutin ngidam, Ustazah. Cuma beda istilah doang. Beda istilah. Jadi Subhanallah. tenang aja, saya Ya, mau membela belain Ustaz Sam. dulu, Ustaz. Saya belain. Sebenarnya yang dilakukan Ustaz Sam itu adalah bentuk pembelaan. Jadi ternyata kenapa kita memuliakan seorang wanita yang hamil? Karena dalam penelitian disebutkan 20-45%
kematian seorang wanita yang masih subur itu rata-rata disebabkan karena ada hubungannya dengan kehamilannya. Maka Al-Quran mengatakan, Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Bertambah kesusahannya, maka seorang suami mestinya memanjakan seorang istrinya. Wallahu ta'ala alam. Untuk wawancara tadi silahkan dinonton full supaya tidak ada kesalahpahaman. Jadi wawancara itu panjang. Tapi yang namanya perempuan ngidam itu kadang-kadang tuh yang dibutuhkan sama anak. Kayak pengen Benar. manis-manis, pengen es krim deh gitu. Iya, Butuh jangan kurang pelit. gula. Jadi itu gitu. adalah bukan permintaan apa-apa, Nah. tapi asupannya ya. Betul, sekarang gini Ustadz Maulana, Ya, ya. kita pengen tanya sama Ustadz Iya. Maulana. Saya udah belajar kalau istri saya hamil, langsung saya bawa ke rumah mertua. Tolong konsentrasi yang baik. Apa Ini ada itu? bertanya, benarkah Apa? ada hal yang dilupakan dan dianggap remeh dan enteng saat ini nih ya, pada suami saat ini. Padahal ini sebenarnya adalah kunci untuk yang namanya memanjakan atau menaklukkan sifat manjanya dari istri. Ada Apa itu? satu kata, Apa? hurufnya O. Coba dijelaskan. Oh ya, aku jelasin. Iya, silakan. Izin Bunda, izin Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita, kadangkala kita lupakan bahwa ada satu hal yang membuat rumah tangga kita bahagia, rumah tangga kita alhamdulillah ketika ada yang namanya obrolan. 1, 2, 3. Obrolan. Obrolan itu bukan hanya sekedar komunikasi, tapi bentuk bagaimana perhatian, bagaimana sosok orang tua dalam hal ini kita bahas suami, bagaimana dia memanjakan istri dan anak-anaknya dengan cara apa? Mengobrol. Ngobrol, bicara. Makanya paling bagus ngobrol itu gimana kabarnya. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi seorang anak yang kematian burung pipitnya. Nanti Nabi datang. Pipit. Burung pipit, iya. Burung pipit. Aku ngomong burung pipit tadi. Kenapa burung pipitmu? Oh gimana kabarnya? Nabi loh. Jadi obrolan itu luar biasa lah. Ketahuilah kepada seorang suami, kepada siapapun. Obrollah sama istri dan anakmu. Karena itu termasuk adalah ibadah. Ingat, sayangnya suami akan berkurang jikalau tidak ada obrolan. Maka laki-laki yang cerdas adalah laki-laki yang menemani ngobrol istrinya. Apalagi istri itu paling senang kalau ditemani ngobrol. Cuma pesan orang tua kami, pesan orang dulu di Sulawesi Selatan itu, kalau ngobrol sama istri tidak boleh ngobrol di tempat tidur sambil tiduran. Kenapa begitu? Harus duduk. Jangan sampai engkau kecewa. Engkau ngobrol panjang, tahu-tahu dia udah tidur. Sakit hati kau. Sebaiknya kalau mau ngobrol duduk. Katanya nanti kalau ngobrol sambil baring nanti akan berpisah. Nah, jadi jangan pernah mengobrol sambil tiduran, bantal. Jadi ini harus ditekankan. Gimana kabarnya? Iya, ada loh kisah seperti ini. Tidur sudah yang satu. Udah capek aku ngobrol, kau tidur di situ. Nah, obrolan dengan istri itu dan anak termasuk kegiatan yang banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Mau tahu nggak? Daripada dia curhat di sosial media, daripada dia curhat kemana-mana, lebih bagus dia curhat. Kenapa sih tempat saya harus dekat dengan Mas Iya, Fadli? ya Allah. Posisinya Pengen itu. kenalan mungkin ini sepatunya. Mau diintar. Iya. Apalagi mengikuti sunnah Nabi. Ketahuilah Rasulullah SAW bersama istri tercintanya Ummul Mukminin Aisyah berbincang-bincang di malam hari. Sambil berjalan, berbincang-bincang. Ada orang, ya Allah, istrinya kemana? Dia nggak bicara, dia nggak ngobrol. Padahal satu mobil. Hati-hati loh. Bahkan ketika 10 terakhir Ramadan atau yang disebut dengan kita itikaf, menanti malam Lailatul Qadar, Rasulullah sempat berbincang-bincang sama Syafi'ah, istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Duduk ngobrol, dipakai hijab sambil ngobrol loh. Masya Allah. Pada saat itikaf, ngobrol. Abis itu Syafi'ah mau pulang, Nabi nganterin pulang loh. Sambil ngobrol di jalan, betapa mesranya Nabi. Jadi obrolan itu penting. Obrolan, jadi menyapa anak, gimana kabarnya di sekolah nak tadi, seru nggak? Jangan, aduh nggak boleh. Ini komunikasi, bentuk komunikasi namanya Iya, bentuk sebenarnya. komunikasi. Kadang-kadang memang komunikasi itu yang udah mentang-mentang jadi suami istri, komunikasinya nggak bagus dan ini berbahaya. Jangan Jadi dianggap jangan remeh. pernah meremehkan obrolan-obrolan itu. Betul, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan yang masuk ya. Yang ada di sosial media Islam itu Indah di segmen
Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Dwindra Rohmiati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Sambungin wabarakatuh. dulu, Oh, sambung. apa Nyambung nggak namanya? nih? Oke. Tanya, kok boleh Ustadz, apa namanya mau pakai baca, boleh bacain? Enggak, Hah? Nggak mau dibacain? Ya enggak, udah. masalahnya dia bukan mau dibacain, mau pamerin handphone Oh barunya. enggak, ya udah kita lanjut aja deh kalau gitu. begitu. Ya, kan? Ya. Assalamualaikum Ustadz ya. Ya, kita lihat dulu. Apakah salah jika saya Ah. ingin minta dimanja oleh suami saya? Suami saya orangnya tertutup dan dingin. Saya udah selalu mencoba jadi lebih baik. Saya malah dikatain lebay. Dan katanya ya ternyata kata teman kerja saya suami saya itu suka curhat. Katanya saya terlalu manja. Padahal sifat manja saya biar di rumah tangga kami makin mesra. Yang gak habis pikir ini kini suami sedang dekat dengan wanita lain. Dan saya udah melihatnya langsung. Saya belum tegur, saya masih sembunyikan. Baiknya saya harus apa Ustadz? Wah ini berat nih Ustadz, dimanja-manja, istrinya manja-manja, suaminya nggak respon. Ngatunya suaminya malah ngomong sama Ada main orang dan lain. main-main lain. Subhanallah, maka tapi guru-guruku yang pertama adalah jikalau ada suatu keinginan jangan disembunyikan, disampaikan dengan lugas saja toh halal ini. Maka seorang istri dan suami tanpa bermaksud menggoda ataupun mengajari mestinya di nomor satu kan adalah komunikasi. Komunikasi 2 mata, 4 mata diberikan kepada istri kepada suaminya, katakan saya hanya ingin dimanja, kalau saya terlalu lebay sampaikan kepada saya bagaimana yang engkau inginkan, bagaimana yang engkau sukai. Itulah yang disebut dengan wanita yang al-aud, seorang wanita yang selalu ingin dekat dengan suaminya. Dekat di sini, dekat dalam hal apa yang disukai oleh suami. Maka tanyakan kepada suami apa yang sebenarnya diinginkannya yang dimiliki oleh wanita lain tadi, sehingga sang istri ingin memperbaiki dirinya supaya nggak usah nyari wanita lain. Ada saya di rumah, saya bisa juga seperti dia. Maka subhanallah, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan jujur, sampaikan dengan ikhlas apa yang ada di hati, toh itu adalah kebaikan. Seandainya yang disampaikan adalah keburukan, maka jangan disampaikan, disembunyikan. Tapi ini adalah untuk mencegah kemungkaran, untuk mencegah yang namanya retakan rumah tangga. Wallahu ta'ala alam. Jadi harus dikomunikasikan. Harus Mas Fadli. komunikasikan. Betul. Jangan juga cuma diam-diam aja Mbak. Benar. Ya klarifikasi ya itu penting banget gitu. Iya. Jangan sampai Makanya di juga sigat menuduh. taklid itu ada 4, tidak boleh memukul, tidak Betul. boleh tidak menyapa, Betul. tidak boleh tidak menafkahi, Masya tidak boleh Allah. juga tidak ada kabar. Iya. Jadi betul harus ada. Ada komunikasi. Ya sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari hanya hamba Allah _1. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kesambung Udah Coba kesambung ya? sambung dulu. Coba kita cek Coba lagi. lihat, cek dulu ya, kita dong. coba konekin lagi. Konekin Kalau udah ini dulu. keputus ini takutnya yang di rumah Iya. nggak ngelihat, kita sambungin lagi. Set. Wah. Set. Aduh, Set. percuma Maaf ya. handphone baru nggak bisa nyambung. Handphonenya mungkin karena terlalu canggih Ustadz. Oke kita lanjut lagi tadi ya. Dari hanya hamba Allah _1. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Bagaimana caranya menyikapi perlakuan suami yang masih seperti anak kecil. Manja, egois, dan hanya memikirkan kepentingannya saja. Bahkan sikap dia ke orang tua saya pun terang-terangan tidak suka dan apapun perbuatan orang tua saya selalu salah di matanya. Padahal orang tua saya sudah banyak bantu kita, tapi tiap kali saya ingatkan itu dia selalu marah-marah dan merasa diungkit-ungkit atas pemberian itu. Padahal maksud saya hanya supaya dia ingat kebaikan orang tua saya dan bisa bersikap baik kepada orang tua saya. Terima kasih, mohon dijawab Ustadz, Ustazah. Ini Ustazah Lulung deh sebagai wanita ini karena sebenarnya ini kalau saya ngeliat nih kayaknya laki-lakinya agak-agak kurang apa ya? Kurang peka. peka. Iya, mohon izin penjelasannya. Silakan. Ya, mohon izin Ustadz, Kak Fadli. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Depade bengong ya di rumah nih ya. Ya Allah. Nggak cucian bengong, kita jadi lagi pikirin. ngobrolin ini Ya ya, di rumah. suaminya. Yang di rumah pada Oh, pikirin iya, iya. cucian. Ya ampun. Jadi gimana sih nih pemirsa ngadepin suami yang egois dan manja. Nah kita harus tanya dalam diri kita sendiri. Ini menurut kita egois atau enggak? Karena apa? Kan kita waktu menikah udah janji. Kekuranganmu adalah kelebihanku. Kekuranganku adalah kelebihanmu. Karena apa? Fa'in karitumuhunna. Kalau ada kekurangan dalam pasangan kita. Asa ayah jalo hairun kasiro. Pasti Allah kasih kebaikan yang banyak.
Nah, tinggal kitanya nih, kalau suami kita mungkin menurut perasaan kita atau memang nyata benci sama ibu kita nggak bisa ngomong sama suami kita. Dia gak bakal dengerin. Kita ngobrol dulu sama ibu orang tua kita. Mama, nih suamiku begini-begini. Jangan kita jelekin suami kita. Kenapa? Karena dia gak kenal sama orang tua kita. Yang kenal orang tua kita kan kita, bukan dia. Nah, dia cuma kenal sama orang tuanya. Berarti yang pertama tadi udah dicapakan oleh guru-guru kita. Yang penting diobrolin. Kita yang kasih contoh, gak usah banyak ngomong. Karena kadang laki-laki nih para suami, maaf. Kadang kagak mau dinasihatin, gak mau diingetin, namanya juga egois. Maka jangan bilang, nih ya aku nasihatin ya, jangan. Mas, aku mah cuma ngingetin. Gini loh Pak, gitu loh. Dan kita jangan ngomong sama satu pihak, sama suami aja. Ngomong sama ibu kita. Mah, maaf ya mah, kalau suamiku begini. Karena ternyata mungkin dia gak kenal yang namanya Umi seperti apa, atau mama seperti apa. Dan kedua, omongin berdua. Masa dulu waktu masih ta'aruf ngomong betah banget. Udah kira jadi suami istri, ngobrol aja kagak mau. Tapi gini juga Ustazah Lulu, laki-laki itu gak mau juga merasa direndahkan. Itu dia. Kadang-kadang mungkin cara penyampaian itu yang paling penting. Cara penyampaian jangan kita merasa yang namanya berkuasa. Benar tadi guru kita mengatakan jangan sampai seorang suami jadi takut istri. Di rumah takut, di luar jadi dia kesel. Maka kenali bahasa kasihnya. Oh nih kayaknya suami saya ini orangnya gak perlu dinasihatin tapi dikasih contoh. Karena bahasa kasihnya adalah contoh, bukan yang namanya ngomong. Yang kedua cara kita, jangan kita adu domba antara suami dengan ibu kita. Justru kita ngomong ke ibu kita baikin, suami kita ngomong ke suami, oh mungkin mama salah paham. Oh mungkin, jadi ngobrol aja sama suami, ngobrol. Jangan namanya males dia egois. Apa yang ada dalam pikiran kita itu akan terjadi. Jadi kalau kita bilang malas ngomong, yaudah dia bakalan malas. Maka sabar dan mendoakannya. Isbiru, wasobiru, warobitu. Bersabarlah, kuatkan kesabaranmu dan ikatlah kesabaran itu. Karena apa? Dia pasangan kita. Dia adalah bapak dari anak-anak kita. Ngapain juga? Jangan sampai kau berlari ku terdiam, kau menangis ku tersenyum. Masa begitu? Kan kita harus kompak sama suami kita. Kompak bareng, nasihatin saling nasihat menasihati. Karena apa? Pasangan itu seumur hidup. Udah deh, gak usah namanya nyari-nyari yang namanya, oh ini dia egois. Mungkin kita yang kurang bisa memahaminya. Oh dia manja. Lah kita harus tahu latar belakang dia waktu sama orang tuanya gimana. Mungkin dimanja, kita yang kurang memanjakannya. Jadi gak cuman istri pengen dimanja. Nih, benar gak? Benar. Boleh gak suami juga dimanja? Boleh dong. Boleh dong, jadi sama-sama. Kita ini kan sebagai wanita harus Wonder Woman, ya enggak? Masa kayak begitu aja nggak bisa? Apalagi suami kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Entah kalau misalnya suami kita macam-macam, kita marah. Karena suami kita manja, kita kesel. Ya udah, kita turutin aja selama di luar yang namanya kemampuan, jangan kita turutin, begitu. Iya. Masa istri doang, saya jadi maju. Maju mulu. Saya capek gini. Apa ya Pak Ustadz? Ustadz Muana mau tarik bajunya. Jangan saya bilang. Bukan, tarik Pak Yudi. Oh tarik baju. Tarik bajunya. Salah denger dia. Ayo tarik Pak Yudi yuk. Untuk klarifikasi. Iya. Tarik Pak Yudi. Mas Fadli. Apa sih? Sekarang saya mau nanya. Oh gantian Alhamdulillah. saya ditanya. Pertanyaan ini luar biasa. Saya mau nanya dengan Mas Fadli ini tentang Gina. Oke. Udah berapa lama pernikahannya? Saya insya Allah tahun ini saya masuk pernikahan saya 22 tahun. 22 Insya tahun. Allah. Mohon maaf, masih suka manja-manja gak? Jujur ya. Ya. Ntar Ustadz juga jawab saya jujur. Saya jujur aja saya masih manja-manja sama istri saya. Tapi kenapa Ustadz menanyakan hal itu? Sekarang saya minta Ustadz jawab jujur ke saya. Lah, kenapa? Apakah jawabannya kok Ustadz... singkat banget. Karena Ustadz rindu. Apakah Ustadz rindu dimanja-manja seperti dulu? Tolong dijawab Ustadz. Janganlah begitu loh Ustadz. Nggak usah malu-malu gitu dong. Ya Allah, kayaknya saya terjebak dengan pertanyaan sendiri. Jadi gimana? Iya kan. Hari ini tanggal 20 loh. Iya. 20 Januari. Jadi rindu di pas mana? 3 tahunnya almarhumah. Iya, saya tahu 3 Iya. tahun. Jamal juga udah tahu 3 Iya. tahun. Iya. Jadi rindu di mana manja? Gini aja. Gimana? Mau tahu? Mau tahu? Gini, sebenarnya kita tunggu jawabannya setelah yang satu ini ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya pengen ngasih musik.